Masa depan Islam tetap semakin gemilang, di pundak-pundak generasi sangat cemerlang. Penuh prestasi tak akan semangat menyala, tekuni ilmu serta selalu benahi diri. Satu tekad menjadi yang terbaik bagimu, berjuanglah lillah di dalam menjemput doa. Besarkan jiwa dan tawakal tetap terjaga, kala keberhasilan yang masih tertunda. Pekan olahraga seni dunia, wujudkan persaudaraan. Bangun tubuh kuat, jiwa hebat, lembutkan hati, perindah alam. Mari memacu diri demi prestasi kita, mari benahi diri demi ibadah kita. Jaga sportivitas untuk menuju cita-cita, demi berprestasi di arena bersaing. Kamu sudah Pekan olahraga seni dunia, wujudkan persaudaraan. Bangun tubuh kuat, jiwa hebat, lembutkan hati, perindah alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan illallahu biiznih wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan buat kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Sehingga dengan berkat kasih dan sayangnya Allah, jualah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara kita ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita ucapkan buat junjungan alam, seorang putra Abdullah, intan mutiara dari Mekah, sejantung hati Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajar dan membawa manusia kepada jalan yang benar, sejak mulai ufuk timur sampai ke ufuk barat, di bawah lindungan dan naungan Al-Quran dan Sunnah. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin rahimakumullah, ada dua yang sangat berjasa dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi kita nikmat yang tak putus-putus sampai kapanpun. Yang kedua, ibu bapak kita, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan beliau mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati ketika melahirkan. Seorang ayah yang rela berjuang siang dan malam demi mencari nafkah demi anak-anaknya. Namun sayang hadirin, betapa banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak manusia yang tidak lagi menghargai pengorbanan orang tuanya. Ada anak yang menuntut ibunya sebesar 1 miliar rupiah. Bahkan ada juga seorang anak yang membawa ibunya ke meja hukum, bahkan sampai menghukum orang tuanya dalam penjara. Padahal seorang ibu tidak pernah menuntut balasan apapun dari sana, walaupun telah mengorbankan hidupnya demi anak-anaknya. Seharusnya seorang anak bisa menyenangkan hati orang tua, mengukir senyuman di wajahnya, dan membanggakan mereka dengan menjadi anak berakhlak mulia. Bahkan Allah telah menjadi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk menyembah kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma
yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan dan jangan meminta mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dewan Hakim yang bijaksana. Hadirin rahimakumullah, pada ayat di atas terdapat hal-hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu yang pertama, janganlah sekali-kali kita mengatakan cis atau kepada kedua orang tua. Hadirin, maka jelaslah bagi kita, jangankan untuk melawan kepada kedua orang tua, mengatakan saja sudah dilarang oleh Allah. Yang kedua, janganlah sekali-kali kita mengatakan kita menghadir keduanya. Dengan kata lain, tidak ada yang diridhoi Allah untuk emosi kepada kedua orang tua. Yang ketiga, rendahkanlah bahumu apabila menemui keduanya. Maksudnya adalah tidak boleh berkata angkuh dan sombong apabila menemui keduanya. 4. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. 5. Dan doakanlah agar disayangi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah sebagaimana mereka telah menyayangiku semenjak kecilku. Dewan Hakim yang bijaksana. Hadirin rahimakumullah, sekarang timbul pertanyaan, apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya tentu pada diri kita masing-masing. Semoga kita telah melakukan kewajiban sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menjadi maling kundang. Maling kundang yang hidup di zaman modern sekarang ini, yaitu anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Seperti yang banyak kita temui di zaman yang serba canggih ini, ada anak yang tega menjadikan orang tuanya sebagai pembantu rumah tangga. Bahkan ada juga yang membunuh ayah kandungnya sendiri tanpa merasa bersalah sedikit pun. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hadirin, ada pula yang ketika orang tuanya lanjut usia, mereka serahkan ke panti jompo. Bahkan ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka serahkan ke ustadz untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan, dan mengantar orang tuanya ke liang lahat. Di manakah letak harga diri seorang anak yang bertanggung jawab? Bukankah dalam menyelesaikan jenazah orang tua adalah kewajiban bagi sang anak? Padahal Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridau walidain wa suktullahu fi sukti walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada murkanya orang tua. Oleh sebab itu, hadirin, mulai saat ini marilah kita koreksi diri kita sendiri. Mari kita menjadi anak yang berbakti, bukan anak yang durhaka kepada ibu bapaknya sendiri, agar hidup diberkahi lahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman kepada